Assalamualaikum semuanya, Mimin lanjut lagi bab 70-71. Terjerat Om Sang CEO. Bawa tahanan ke rumah sakit Polri, kita tidak bisa membuatnya mati di sini, perintah komandan kepada bawahannya. Baik komandan, saya akan menelpon ambulan, jawab polisi jaga. Jangan lupa bawa penjaga di sana, jangan sampai kabur, tegas komandan. Anak saya bukan penjahat Pak, kami membawa pengacara terbaik di Indonesia, kata Sanjaya. Silahkan, itu hak kalian, menyewa pengacara atau tidak, dan kami juga akan melakukan tugas kami, tegas Komandan Satria. Pak, saya selaku pengacara Tuan Kevin ingin mengetahui kasus apa yang memberatkan Tuan Kevin. Keluarga bilang pihak polisi salah paham dengan kasus ini, ucap Arkan pengacara keluarga Sanjaya. Ayo kita ke ruangan saya, dan biarkan petugas menjalankan tugasnya dengan baik, ajak Satria. Nyonya Sanjaya mengajak Angel keluar, tapi dia masih meronta. Nak, ayo kita temui polisi itu dan mencari tahu kebenaran kasus Kevin. Kalau kamu cuma menangisinya di sini, kita tidak bisa menolongnya. Biarkan Kevin dibawa ke rumah sakit, Nyonya Sanjaya menenangkan menantunya. Kevin bukan penjahat Ma, kenapa dibawa ke rumah sakit Polri? Bukan rumah sakit terbagus di kota ini, kesal Angel. Pak polisi, bawa suami saya ke rumah sakit Pandawa, supaya mendapat perawatan terbaik. Saya akan tuntut kalian, marah Angel. Maaf Nyonya, Anda tidak bisa menyalahi prosedur, suami Anda terbukti bersalah dan statusnya seorang narapidana, jadi tidak bisa seenaknya memilih rumah sakit apalagi Pandawa, ketus Satria. Sanjaya dan istrinya segera membawa Angel ke ruangan Satria. Bagaimana Pak? Tanya Arkan. Kami mendapatkan laporan beberapa kasus Tuan Kevin, tidak saja percobaan pemerkosaan Nona Kimberly, tapi ada kasus lain, diantaranya, judi, pemasok obat terlempat rang, serta menjual barang ilegal. Beliau Tuan Adam, jaksa penuntut yang dikirim Tuan Zain untuk mengurus kasus tersebut. Beliau juga sudah menyerahkan banyak bukti kejahatan Tuan Kevin, kata Satria. Adam menunjukkan salinan bukti kejahatan Kevin kepada Arkan pengacara Kevin untuk dipelajari. Pak Arkan, ini salinan bukti kejahatan Tuan Kevin, kita akan bertemu di pengadilan nanti, kata Adam. Mantap, dia yakin akan memenangkan kasus Kevin. Sanjaya, istri dan Angela kaget tentang kasus yang Satria katakan. Apa? Pemerkosaan, jusi, perdagangan ilegal, pemasok obat terlempat rang? Tidak mungkin Pak, kata Angela, kemudian dia langsung pingsan. Sanjaya segera menangkap tubuh Angel dan membaringkannya di sofa, pas kebetulan tim rumah sakit juga sudah datang, jadi selain membawa Kevin, Angela juga dibawa oleh tim dokter dari rumah sakit Polri. Sanjaya dan istri mengikuti mereka dan kasus Kevin diserahkan ke Ardan. Pak Ardan, tolong usahakan kasus putra saya diringankan, dia memang nakal, tapi kami tidak menyangka kenakalannya sudah separah ini, kata Sanjaya pada Ardan. Baik Tuan, saya akan berusaha semaksimal mungkin, tapi ini sungguh berat, kalau saya melawan sendiri, bukan karena kasusnya tapi dengan siapa saya akan berlawanan. Pak Adam ini orang dari Abraham Tech, dan dia sudah terkenal akan kehebatannya, jawab Ardan. Dia tidak sanggup melawan Adam sendirian. Besok kita bicarakan lagi di kantor bersama Daniel juga, sekarang saya harus ke rumah sakit dulu, pamit Sanjaya. Dia segera meninggalkan kantor polisi bersama istrinya, menyusul Kevin dan Angela. Pak, sebenarnya apa yang ada di dalam otak anak itu? Bukannya dia sudah berubah, kata Nyonya Sanjaya. Lihat Ma, dan lihat dia juga memperkaos adik iparnya. Mama tahu Sandi Pratama pasti akan marah besar. Dulu dia selingkuh dengan Angela, dan sekarang dia juga memperkaos Kimi. Apalagi ada Tuan Zain juga, resah Sanjaya.
Apa hubungan Kimi dan Zain, Pak? Kenapa pemuda arogan itu bisa berurusan dengannya? Bahkan memakai Tuan Adam menjadi jaksa penuntut, Nyonya Sanjaya juga khawatir. Dalam perjalanan Daniel juga menelpon mereka. Ma, Pak kalian di mana? Kevin juga dari tadi aku menghubunginya, HP-nya tidak aktif, kata Daniel dari seberang sana. Kami di rumah sakit Polri, Kevin dan Angel dirawat di sini. Kamu kesini saja, adikmu babak belur, dia ditahan polisi dan sekarang sekarat di rumah sakit Polri, jawab Sanjaya. Sekarang Daniel ada di Hotel Twins, keadaan di sini kacau, saham hotel turun drastis, di kafe banyak preman yang menyerang, Daniel sekarang mengurus kekacauan di sini, dan bocah itu ditangkap polisi, kenapa? Apa kasusnya? Judi lagi. Tanya Daniel. Hendak memperkaos Kimberly tapi ketahuan Tuan Zain, dan Sandi Pratama, jawab Sanjaya. Astaga, terus bagaimana keadaan Kimberly? Tanya Daniel yang malah menanyakan kabar Kimberly. Kok kamu malah menanyakan kabar Kimberly bukan adikmu? Kesal nih Sanjaya. Kalau sampai Kevin berhasil memperkaos atau terjadi sesuatu pada Kimberly bukan cuma Kevin yang hancur, maka kita semua yang bakalan kena imbasnya. Papa tahu sendiri kan tabiat dari Zain, bahkan orang-orangnya banyak di kepolisian, bahkan kejaksaan, pantesan tiba-tiba Hotel Twins jadi kacau begini, ucap Daniel. Sanjaya lemas, HP-nya terjatuh ke bawah kursi penumpang. Kevin mendapat perawatan dan penjagaan khusus sementara Angela sudah sadar, dia masih bingung dengan kenyataan yang baru didengarnya, antara percaya atau tidak. Kamu sudah sadar nak? Tanya Nyonya Sanjaya, bagaimana keadaan Kevin ma? Tanya Angel. Dia sudah mendapat perawatan intensif, serta ruangannya dijaga dengan ketat, tidak ada yang boleh masuk ke sana jawab Nyonya Sanjaya. Sebenarnya apa yang terjadi Angel jadi bingung? Bukannya tuduhannya percobaan pemerkosaan terhadap Kimi, ini kok jadi banyak kasus, mereka pasti merekayasa semuanya, iya kan ma, tangis Angel. Kita harus sabar ya, Ardan masih mengurusnya dan papa juga mencari pengacara tambahan, untuk membebaskan Kevin ucap Nyonya Sanjaya. Kenapa? Mereka tega ma, Angel kan juga keluarganya. Apa mereka tidak bisa melihat siapa sebenarnya yang salah? Angel harus menemui papi dan meminta mencabut tuduhan itu, dan meminta penjelasan PDA Kimi, yang sebenarnya terjadi, kata Angela, berusaha untuk bangun dari ranjang rumah sakit. 1. Kamu istirahat saja dulu, badanmu lemah, kasihan B. Yi yang ada dalam kandunganmu nak, besok kamu bisa ke sana sayang, tapi jangan sekarang cegah Nyonya Sanjaya. Akhirnya Angel sedikit tenang, Sanjaya membantunya untuk berbaring. Sementara dia istirahat di sofa. Robert anak buah Zain terus mengacau saham di Hotel Twins hingga tidak ada harganya, sudah dipastikan malam itu Hotel Twins bangkrut. Kalau preman yang mengacau di kafe itu ulah anak buah Tom dan Boy, selain mengacau di kafe mereka juga langsung ke klub 21. Banyak anggota Intel yang ikut dalam penggerebekan klub itu dan menangkap pemilik serta pelaku perjudian yang sedang langsung. Mereka semua diringkus, harta perjudian diamankan polisi beserta pelakunya, sementara pengunjung beserta wanita bayaran juga digiring ke kantor polisi pusat. Bab 71. Pagi itu Zain meminta Mami dan Papi untuk pulang, untuk istirahat. Dia juga menghubungi Alex untuk membawakan pakaian ganti dan sarapan. Pi, sebaiknya Mami dan Papi pulang dulu. Kalian juga harus jaga kesehatan. Nanti siang bisa kesini lagi, gantian dengan Zain. Nanti sekitar jam 11 Zain akan memantau kasus Kevin dan klub itu, kata Zain. Baiklah nak Zain, Mami dan Papi akan pulang nanti jam 10 Mami akan kesini menggantikan dirimu. Kamu juga harus istirahat,
mumpung Kimi belum sadar, ucap Mami menasehati Zain. Zain hanya mengangguk. Akhirnya Sandi dan Sania kembali ke rumah, tersisa Zain sendirian. Dia mendekati Ran, yang Kimi, duduk di kursi pengunjung. Diraih tangan putih itu digenggamnya erat. Bangun sayang, aku tidak tega melihatmu seperti ini. Kembalilah ceria, aku janji akan menghancurkannya. Zain mengusap dan mengsatu punggung tangan Kimi. Kimi sudah mulai sadar dari pengaruh obat tidurnya, dia mengerjapkan matanya perlahan, dia mulai mengingat serentetan peristiwa yang dialaminya semalam, tubuhnya menggigil, dahinya mulai berkeringat dingin. Tidak, jangan, lebih baik bunuh saja aku, brengsek. Kimi terduduk dari tidurnya dan masih linglung. Sayang, panggil Zain. Tidak, pergi, jangan mendekat, lebih baik bunuh saja aku. Kimi menggeser tubuhnya ke tepi, dia meringkuk di pinggir Ran, yang. Ini aku Zain, kamu sudah selamat sayang, dia sekarat sekarang dan masuk penjara. Zain mulai menenangkan. Zain, hik, Zain aku kotor, aku tidak pantas untukmu, hik, tubuh Kimi masih meringkuk di tepi Ran, yang. Tidak, kamu sudah selamat sekarang di rumah sakit dan sudah mendapat penawarnya. Zain mendekati Kimi dan memtigaluk Kimi dengan erat, dielusnya punggung, dan kepala Kimi. Zain, hihihik, Kimi membalas P3 itu tak kalah erat, dia menangis di dekapan Zain, ingusnya juga sudah menempel di kaos pria tampan itu. Ternyata calon istriku masih saja jorok ya seperti anak TK, Zain menggoda. Sambil terkekeh Kimi memukul D4 dan Zain dan kembali membenamkan mukanya di sana, dia tidak peduli lagi kaos Zain yang basah. Aku kotor, dia sudah mer4 ba R4 ba tubuhku. Kimi jijik dengan tubuhnya, diusap-usapnya muka, lengan, leher, kaki. Tidak sayang, kamu tetap suci seperti dulu, nanti aku yang akan membersihkan bekas-bekas si brengsek itu menjelajahimu. Zain tersenyum jahil. Kimi harus mandi dan menggosok semuanya. Kimi menggosok-gosok pipi dan tengkunya. Zain segera meraih tangan Kimi, dik satu uminya pipi mulus tanpa cacat itu dihujanilah wajah Kimi dengan C1 uman, dan mengusap lengan serta tengkuk Kimi. Aku akan menghapus semua jejak itu dan membuat yang baru, ucap Zain. Muka Kimi jadi merah merona. Apa kamu tidak jijik melihatku? Kata Kimi sambil menundukkan kepalanya. Zain menggelengkan kepalanya. Aku semakin kagum padamu sayang, kamu menjaga kehormatanmu sampai titik segitu, lihat B1 birmu sampai bengkak, kamu gigit supaya tetap tersadar, dan L1 dahmu juga berdarah. Zain meni 3 entuh lembut B1 bir Kimi. Hani, terima kasih, kamu juga hebat, dan kamu tidak menggunakan kesempatan itu untuk melakukannya padaku. Padahal keadaanku sudah seperti itu, mirip seperti J4 Lang saja, ucap Kimi lirih. Aku tidak akan merusak wanita yang aku cintai, aku akan melakukannya dalam keadaan kita sama-sama sadar, dan sesudah halal. Kalau tadi malam aku menolong kamu dengan melakukan itu, berarti aku sama bejatnya seperti Kevin, yang memanfaatkan kelemahan seorang wanita. Ucap Zain. Kembali memtigaluk erat tubuh atletis Zain. Hani, aku mau mandi, rasanya tubuhku tidak enak dan banyak kuman, aku harus membersihkannya, pinta Kimi. Mau dibantu mandinya? Goda Zain. Ogah ketus Kimi. Cie malu, Zain mencubit hidung Kimi. Dia membantu melepas infus Kimi. Karena Kimi sudah sadar dan tidak terpengaruh obat itu lagi, cuma masih sedikit lemas. Zain membantu Kimi sampai di depan pintu kamar mandi rumah sakit. Yakin tidak mau dibantu? Ucap Zain gonit. No, sana keluar, usir Kimi.
Dia segera mengunci kamar mandi. Zain kembali dan hendak keluar kamar. Alex datang dengan 2 buah paper bag dan sekantung makanan. Bos, ini pakaian ganti dan sarapannya. Mereka masuk ke ruangan tersebut. Alex membuka kotak sarapan untuk mereka, dan dia menoleh Miran, yang kini yang kosong. Di mana calon nyonya bos? Tanya Alex. Mandi, katanya badannya penuh kuman jadi harus dibersihkan, ucap Zain. Alex manggut-manggut. Syukurlah, Nona Kim gadis yang kuat, dia tidak traumakan. Tanya Alex. Awalnya iya, dan dia merasa jijik pada dirinya sendiri, tapi lama-kelamaan dia sadar, kata Zain. Sambil membuka salah satu kotak makan. Bagaimana tugas orang-orang? Beres? Tanya Zain. Beres dalam waktu sejam saja mereka sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Hotel dan Cafe Twins sekarang sudah koit. Klub 21 tutup dan rata dengan tanah. Satria yang pink kewalahan menangani banyaknya penghuni lapas. Sementara Kevin dia sekarang di rumah sakit Polri. Sekarat dia, setelah bos hajar habis-habisan. Tuan Sandi menambahkan beberapa pukulan yang cukup fatal, gigi Kevin sampai ada yang rontok dan tinjunya ada yang mengenai ulu hatinya. Semalam Kevin sering memuntahkan darah segar, terang Zain. Cuman begitu saja sudah sekarat pakai membuat ulah. Kurang seru sebenarnya kalau tidak ada perlawanan yang sengit. Nona Angela yang masih belum terima dia akan mendatangkan pengacara dari luar negeri dan akan protes ke Tuan Sandi. Aku jadi kasihan dengan Tuan Sandi, keduanya sama-sama putri beliau, yang satu korban, dan yang satu lagi juga korban tapi korban cinta buta. Beliau harus adil dan jadi penengah masalah ini. Liale, tapi kita tidak boleh ikut campur dalam masalah dalam keluarga mereka. Yang penting, aku sudah melaksanakan tugasku, kecuali kalau si Angel menyakiti Kimi, baru aku akan bertindak, kata Zain. Iya bos, kita fokus saja ke kasus Kevin. Mau mereka menyewa pengacara berapapun, kita tidak boleh mundur, Alex menimpali. Angela bersiap-siap untuk pulang dari rumah sakit. Dia akan menemui orang tuanya. Angel diantar sopirnya mendatangi rumah keluarga Pratama. Sandi dan Sania baru saja selesai sarapan saat Angel datang. Pimi panggil Angel. Ayo sarapan dulu sayang, kamu pasti belum sarapan. Pinta Mami. Tidak perlu, tadi Angel sudah sarapan di rumah sakit. Angel mau bicara dengan kalian berdua, ucap Angel sedikit kasar. Kita ke ruang keluarga saja, ucap Papi. Mereka bertiga kini duduk di ruang keluarga. Angel mengatur nafasnya, dia menahan diri tidak marah-marah dulu. Karena Papi Sandi akan marah juga meladeni Angel nanti. Mi, apa Papi dan Mami sayang Angel? Tanya Angel.